biar fokus dulu maksudnya. Sallu ala Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Suaranya dikeluarkan semua. Jangan lupa duitnya juga dikeluarin semua. Ya wasi'al karami waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami Allah ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami Allah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min qurbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa ya Rabb waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlillah minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halin minal ahwali muttahimi. Ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami semuanya Maula ya salli wa iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Baca lagi Maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Satu kali lagi semuanya baca Maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ngomong hujan turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Al-ayah wa qala nabiyyuna wa nabiyyukum Muhammad. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahibba'il kiram li jami'il habaib wa naqulu ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya nasla taha wal batuli. Sa'alullaha yukrimukum jami'an wa kullal wafidina bikulli suli. Alhamdulillah, ini malam kita kedatangan tamu yang mulia, tamu yang agung, cucu dari Sayyiduna Maulana Muhammad. Terkhusus rasa hormat kita haturkan terlebih dahulu kepada guru kita semua, Al-Azim Al-Karim Ustadz Diki Firmansyah Al-Murabbi, mata'anallahu bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur sehat walafiat. Kemudian ada juga cucu dari Sayyidina Al-Habib Uthman bin Yahya, ad-da'iya ilallah Al-Habib Ahmad Zaki bin Yahya, mata'anallahu bituli hayatih. Ternyata beliau adalah kakak dari sahabat saya, dari salah satu teman saya. Dulu teman sekolah saya namanya Habib Ali Ridho bin Yahya. Ternyata beliau Habib Ali Ridho adiknya Habib Ahmad Zaki. Shallallahu ala Muhammad. Kaget saya dengarnya. Mudah-mudahan silaturahmi kita menjadi silaturahmi yang berkah semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian ada Al-Habib Ridwan bin Ja'far Al-Attas, cicit dari Sohibul Pekalongan. Mudah-mudahan kehadiran beliau menambah keberkahan buat kita semua. Kemudian Habib Samsul yang mudah-mudahan beliau juga istiqamah, mudah-mudahan tambah ilmu, tambah manfaat, tambah berkah buat kita semua. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan tambah gede hujannya. Shallu ala Muhammad. Tafadhol jamaah, ngerabat dulu, yang di luar masuk dulu ke dalam. Itu jangan sampai nampan pada kehujanan. Ntar isinya bukan makanan tapi air hujan. Sallu ala Muhammad. Ikhwani wa akhwati, as'adakumullah. Wahai saudara-saudaraku, ini malam yang mana kita awali majelis malam ini dengan pembacaan ratib, dilanjutkan dengan pembacaan rawi Maulid Sentuh Durar. Ini merupakan salah satu bentuk rasa cinta kita, rasa syukur kita kepada kita punya panutan, kepada kita punya penuntun Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Uthman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khobawi dalam kitabnya Durratun Nasihin, siapa orang yang mencintai sesuatu fa'akthar min dzikri, maka dia akan memperbanyak daripada mengingat-ingat hal sesuatu tersebut. Siapa yang ingin cinta dan ingin dicintai oleh Allah, maka hendaknya dia mengingat Allah dengan banyak. Siapa yang mencintai dan ingin pula dicintai oleh Nabi, maka hendaknya dia banyak mengingat Sayyiduna Muhammad. Siapa orang yang cinta sama Nabi, maka hendaknya dia buktikan atas apa yang sudah dia ucapkan. Tapi kebanyakan akhir zaman ini, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah akhir zaman, makhluk akhir zaman, banyak yang hanya sekedar bisa janji di lisan tanpa bukti ucapan, dan tanpa bukti perilaku, dan tanpa bukti dari hal-hal sebagainya. Contohnya seperti apa? Contohnya, berapa banyak di antara kita yang mengaku cinta kepada Allah tapi lalai terhadap Allah. Berapa banyak di antara kita yang mengaku cinta sama Nabi tapi jauh dari tuntunan dan ajaran Nabi. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan ini Maulid dan majelis pada malam hari ini,
tiadalah kita pulang dari tempat ini melainkan kita semua akan senantiasa dituntun di dalam cahaya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkhusus rasa hormat saya haturkan kepada sahibul bait Ustaz Sanuri dan para asatid, para ulama, para ajengan, para sepuh yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan sendalnya pada kagak hilang. Ini banyak sendalnya di sini Bu, jamaah rame, benar kagak? Mudah-mudahan sendal pada kagak hilang. Saya juga lupa naruh sendal di mana tadi. Mudah-mudahan di sini yang hadir ibu-ibu barokah semuanya. Yang ikut turut serta membantu dalam acara malam hari ini semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir pun mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nyumbang dalam bentuk apapun mudah-mudahan Allah gantikan dengan berlipat-lipat ganda. Yang kagak nyumbang mudah-mudahan besok mau nyumbang. Pelit amat kagak mau nyumbang buat acara kelahiran Nabi. Betul. Ini malam kita memperingati apa? Menjelang detik-detik daripada peristiwa kelahiran kita punya Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad. Berbicara tentang kelahiran buat anak muda khususnya, karena tragedi ini, kejadian ini lebih sering dan terjadi di kaum-kaum para pemuda dan pemudi. Kita kalau sudah masuk bulan di mana kita dilahirkan, semisal kita ulang tahun tanggal 15, atau semisal sekarang tanggal berapa Bu? Tanggal berapa? Semisal kita ulang tahun tanggal 15 Oktober. Kebanyakan dari kita baru masuk tanggal 1 Oktober udah bikin status di Facebook, selamat datang bulan ulang tahunku, selamat datang bulan kelahiranku, selamat datang bulan yang aku cinta dan aku rindu. Itu kalau kita ulang tahun, atau kalau ayang embeb kita ulang tahun, istri kita ulang tahun, suami kita mau ulang tahun, sibuk pemati. Oh kepencet, mohon maaf, tukang pesan panik. Detik-detik menjelang daripada kelahiran kita punya kekasih, istri kita, suami kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, bahkan detik-detik kelahiran menjelang kelahiran kita sendiri, kita sibuk mempersiapkan sesuatu yang istimewa. Betul? Seumpama bini kita ulang tahun, apa yang mau kita kasih? Kita cari toko emas sekitar Serang, kita cari toko emas sekitar Anyer. Wah, di sini ada toko emas terbaik yang ada di Anyer. Saya pengen beli hadiah, saya pengen kasih hadiah buat istri saya emas sebesar 1 kilo. Misal begitu. Emas sebesar 1 kilo. Biasanya kalau kita mau ngasih hadiah ke orang yang kita cinta, yang kita sayang, itu kita nggak nanggung-nanggung, bener kagak? Bener kagak? Istri mau mobil dibeliin mobil. Istri mau motor dibeliin motor. Itu saking cintanya laki-laki terhadap perempuan. Shallallahu alaihi Muhammad. Seperti itu. Ini baru istri kita. Ini baru kekasih hati kita. Ini baru keluarga kita. Yang mana semestinya dan sudah menjadi kewajiban, bagaimana rasa kita, bagaimana perasaan kita ketika kita sudah mulai memasuki bulan daripada hari dilahirkannya. Kita punya kekasih, kita punya panutan, kita punya penuntun Sayyiduna Muhammad. Harus lebih senang lagi. Ingat, cinta kepada Nabi bahkan kewajibannya melebihi cinta kita kepada orang tua kita. Bahkan cinta kepada Nabi melebihi daripada cinta dan rasa cinta dan sayang kita terhadap istri kita, terhadap suami kita, terhadap segala orang yang ada di sekitar kita. Bahkan seluruh manusia yang ada di dunia ini, rasa cintanya harus lebih rendah daripada rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad. Siapa yang berbicara? Nabi kita, Nabi Muhammad. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Shallu ala Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai daripada orang tuamu, daripada anak-anakmu, dan dari seluruh manusia. Nggak sempurna iman kita Bapak sekalian. Nggak sempurna rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala kalau kita tidak cinta kepada Nabi besar Muhammad. Tapi di akhir zaman ini, banyak di antara umat muslim, banyak di antara manusia di luar sana yang tidak membolehkan daripada merayakan hari kelahiran Nabi. Apa yang terjadi ketika mereka menemukan dan mereka melihat
ada di antara keluarga mereka merayakan hari kelahiran mereka sendiri. Padahal yang seperti itu, yang semacam itu tidak diajarkan dalam syariat agama. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika adik kita ulang tahun, anak kita ulang tahun, kita surprisein anak kita surprisein adik kita surprisein keluarga kita dengan kue ulang tahun. Kemudian kita tancapin lilin di atasnya, kita bakar lilin tersebut, kemudian habis dibakar ditiup lagi. Itu ajaran Nabi apa bukan? Ajaran agama apa bukan? Bukan, itu bukan ajaran agama kita. Makanya besok-besok kalau ada yang ulang tahun jangan pakai lilin. Jangan pakai lilin. Jangan pakai lilin. Kalau pengen ngerayain hari ulang tahun pakai kue sederhana enggak jadi masalah, tapi jangan sampai pakai lilin. Ingat kata Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin wa huwa minhum. Siapa orang yang mengikut-ngikut satu kaum, maka termasuk kaum tersebut. Ajaran tersebut adalah ajaran orang-orang di luar Islam. Maka siapa orang yang mengikuti ajaran orang tersebut, mereka termasuk dan tergolong daripada kaum tersebut. Na'udzubillahi min. Terus bagaimana cara Nabi SAW merayakan hari kelahirannya sendiri? Satu waktu baginda Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat. Kata sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang hari Senin?" Kemudian jawab Nabi SAW, "Dzaka yauma wulidtu fihi." Puasa hari Senin, kata Nabi SAW, adalah puasa dan hari di mana aku dilahirkan. Makanya Nabi SAW merayakan daripada hari kelahirannya dengan berpuasa di hari tersebut. Makanya orang-orang yang rajin, yang istiqamah puasa Senin Kemis, itu mengikuti daripada ajaran Nabi besar Muhammad. Dan ingat, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnah aku, kata Nabi SAW, faqad ahabbani, maka dia sungguh telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Dan siapa orang yang mencintai aku, tempatnya di dalam surga. Shallu ala Muhammad. Makanya ini malam menjadi satu bukti buat kita. Tiadalah seseorang bisa mengucapkan sholawat, tiadalah seseorang bisa menginjakkan kakinya di majelis ta'lim, majelis sholawat dan majelis zikir, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang pengen dia hadir di majelis tersebut. Melainkan Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan dia untuk mengucapkan zikir kepada Allah, untuk mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah. Shallu ala Muhammad. Makanya termasuk beruntung orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ingat kepada Allah, untuk senantiasa ingat kepada nabinya, Nabi besar Muhammad. Satu waktu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pernah sedang waktu itu menjahit daripada baju atau daripada kain. Di dalam satu ruangan Siti Aisyah sedang menjahit kain. Kemudian setelah itu jatuhlah daripada jarum yang digunakan oleh Siti Aisyah, yang mana di dalam ruangan tersebut amatlah gelap dan sangatlah gelap. Kemudian Siti Aisyah mencari daripada jarum yang jatuh tersebut. Ketika sedang mencari, masuklah seseorang dari arah luar pintu dan dilihatlah oleh Siti Aisyah sosok Sayyidina Muhammad. Dan ketika Nabi SAW masuk ke dalam ruangan Siti Aisyah, maka Siti Aisyah terkejut. Mengapa terkejut? Karena ketika Nabi SAW masuk ke dalam ruangan tersebut, maka keluarlah cahaya daripada Sayyidina Muhammad SAW yang menerangi seisi ruang tersebut. Kemudian Siti Aisyah sangatlah takjub dengan apa yang terjadi pada saat itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, apa kata Nabi SAW? Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka, siapa yang celaka? Bagi orang-orang yang tidak bisa melihat aku di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua bisa melihat Nabi SAW di hari kiamat. Terus kemudian dilanjutkan sama Siti Aisyah. Siti Aisyah najat sama Nabi SAW. Liman lam yaraka ya Rasulullah, bagi siapa yang tidak bisa melihat engkau ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi SAW, idza dzukirtu indahu falam yusolli alayya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa orang melihat aku di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah bagi orang-orang yang apabila namaku disebut di telinganya dia tidak mau mengucapkan sholawat kepadaku. Sallu ala Muhammad. Salah satu cinta kita kepada Rasulullah, salah satu bukti nyata cinta kita kepada sang Nabi, apabila nama Nabi disebutkan di mana saja, kapanpun itu tempatnya, dalam keadaan apapun posisinya, bersolawatlah kepada Nabi kita Muhammad. Memang mengucapkan solawat itu enteng di lisan, ringan di lisan.
mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi dan sebagainya. Enteng di lisan, tapi itu menjadi satu bukti bagi manusia. Siapa yang cinta kepada Rasulullah, perbanyak mengingat Rasulullah. Shallu ala Muhammad. Kalau cinta sama Allah, perbanyak ingat Allah. Dan cinta kepada Allah Ta'ala serta cinta kepada Nabi SAW tidak dapat dipisahkan. Ketika kita mengingat Nabi, kita pun sudah sejatinya mengingat Allah. Kenapa seperti itu? Karena di dalam sholawat yang kita sebut, di dalam sholawat yang kita ucap, di dalam sholawat yang kita lafadzkan, di situ terdapat kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di dalam lafadz sholawat sudah ada Allahumma, ya Allah. Artinya kita meminta kepada Allah agar apa? Allah Ta'ala sampaikan salawat dan salam kepada kita punya Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi nyatakan apa? Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Sallu ala Muhammad. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiadalah satu orang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah Ta'ala kembalikan ruhku pada jasadku sampai aku membalas daripada salam orang tersebut. Sallu ala Muhammad. Sampai saat ini, dari awal kita baca maulid, dari awal kita baca ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, sejatinya salam kita dari tadi udah dijawab sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin sering kita mengucapkan sholawat, semakin sering kita memberikan salam kepada kanjeng Nabi, maka Nabi pun akan semakin ingat kepada kita, Nabi pun akan semakin ingat kepada kita. Mudah-mudahan kita semua diprioritaskan untuk mendapatkan syafaat lebih dahulu di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Tuh, daripada keistimewaan sholawat dan salam, apalagi orang-orang yang hadir, yang ikut mensukseskan acara kelahiran dari Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man 'azzama maulidi kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa orang yang mengagungkan, siapa orang yang memuliakan hari kelahiran aku, maka wajib mendapatkan syafaatku dan aku akan menjadi syafaat dia di hari kiamat. Sallu ala Muhammad. Jadi ini malam tiada yang bisa kita harapkan kepada Allah Ta'ala, tiada yang bisa kita munajatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melainkan ya Allah, mudah-mudahan siapa orang yang terlibat dalam pelaksanaan maulid malam ini, Allah Ta'ala beri daripada keberkahan buat mereka semua, dan Allah Ta'ala beri mereka prioritas untuk mendapatkan syafaat Nabi terlebih dahulu di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berbicara sejarah tentang baginda Nabi. Baginda Nabi memang manusia. Nabi Muhammad adalah seorang manusia, tapi dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi bahwasannya Nabi SAW adalah basyarun lakal basyari. Nabi SAW memang manusia, tapi bukan seperti manusia pada umumnya, bukan manusia pada lainnya. Akan tetapi Nabi SAW Allah beri spesial, Allah beri prioritas. Artinya prioritas atau spesialnya apa? Allah Ta'ala beri kepada sang Nabi SAW segala sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Contoh kecilnya apa? Contoh kecilnya, kita kalau belum mandi pasti dikerubutin. Dikerubutin apa? Lalat. Kalau kagak mandi dikerubutin lalat. Kenapa? Karena lalat demen sama segala sesuatu yang lalat demen sama yang makanya kalau kagak mau dikerubutin lalat, pakai minyak wah. Mama kalau di rumah pada suka pakai minyak wangi apa kagak? Ada pakai minyak wangi apa kagak? Kalau di rumah suka berdandan buat lakinya apa kagak? Nih yang di sini para suami, para ustadz, para kiai, bininya pada dandan apa kagak di rumah? Pada jawab kagak. Waduh. Salah satu kesunahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesunahan di dalam agama. Seorang istri berdandan di hadapan suami, memperindah diri di hadapan suami. Jangan cuman bisanya kalau kondangan doang cakep. Kalau kondangan pakai parfum seharga 5 juta dari Singapura. Bagian di rumah baunya minyak nyong-nyong. Iya kagak? GPU lagi. Mana baju pada belel bolong-bolong. Ini yang bajunya pada belel di rumah pada kagak dibeliin apa bagaimana nih? Mudah-mudahan yang taat, yang nurut sama lakinya, yang senantiasa tiap hari minta ridho lakinya, minta ridho suaminya, mudah-mudahan cepat ketemu sama Nabi. Tuh, buat perempuan sebenarnya pengen dapat surga gampang, pengen dapat surga ya nurut sama suami.
dan minta doa terus sama suami. Suami pun mendoakan sang istri dan selalu minta doa kepada istri agar didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah rumah tangganya insya. Tuh, berbicara tentang Rasulullah yang tadi, kita sebagai manusia biasa, kalau kita belum mandi, apalagi 7 hari kagak mandi, ada yang 7 hari kagak mandi? Ada kagak? 7 hari kagak mandi, seminggu kagak mandi, sebulan kagak mandi, setahun kagak mandi, ada kagak? Ada yang tahu gak foto yang suka ditempel-tempel di museum Ratu siapa namanya? Bukan Ratu Elizabeth, Ustaz. Ada satu lagi. Pokoknya dia kurang pohon deh. Siapa pokoknya itu bukan artis. Mona Lisa. Hafal bener. Mona Lisa konon katanya kagak mandi selama 200 tahun, itu mah konon kata. Kagak pernah mandi selama 200. Ada di sini kayak gitu. Ada kagak? Orang yang kagak mandi sudah pasti dihinggapi lalat. Rumah yang bau sudah pasti dihinggapi lalat. Tapi Nabi kita, Nabi besar Muhammad, sedetik pun tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Itulah kemuliaan Nabi kita, Nabi Muhammad. Kita biar kata udah mandi, kalau lalat pengen nemen sama kita gitu, pengen nempel di badan kita ya pasti nempel. Sampai ada bahasanya tai lalat. Bener kagak? Nggak usah ngaku-ngaku kagak ada lalat yang nempel di badan dia. Kalau di badan dia kagak ada tai lalat, atau di badan dia malah tai lalat banyak. Udah pasti nggak ada manusia yang nggak pernah dihinggapi lalat kecuali satu, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Kemudian apalagi kemuliaan yang ada pada Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam? Keringatnya yang berkucur mengeluarkan aroma wewangian yang bisa mewangikan satu kampung, bahkan satu kata, sallallahu ala Muhammad. Tuh Nabi kita Muhammad, keringat kita wangi apa? Kusut ya? Wangi apa kusut? Kusut. Asem keringat kita. Karena kita beda sama Nabi SAW. Pernah satu waktu, seorang perempuan pengen nikah. Di kota Madinah ada seorang perempuan pengen nikah di zaman Nabi SAW. Kemudian memang perempuan ini adalah perempuan yang maaf kata orang kagak punya, bahasa kitanya mah begitu. Kemudian datanglah ia kepada sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta sesuatu yang berharga dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam kamarnya, kemudian keluar lagi, diberikanlah perempuan tersebut sebotol yang berisikan air, satu botol kecil yang berisikan air. Kemudian ditanya oleh perempuan tersebut, apa ini ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawab apa? Ini adalah keringat aku, bawa ini silahkan kau oleskan di tubuhmu. Lalu oleh perempuan ini dioleskanlah ke tubuh si perempuan ini. Lantas apa yang terjadi hadirin? Saat itu juga, detik itu pula perempuan tersebut mengeluarkan wangian yang bisa tercium sampai satu kota Madinah. Sallallahu ala Muhammad. Keringat kita wangi apa? Apalagi saya nih ngomong dari tadi keringetan mulu. Bentaran alafu. Karena Nabi SAW berbeda dengan kita sebagai manusia. Memang kodratnya sama. Baginda Nabi SAW manusia, bisa bernafas, bisa juga tidur. Tapi tidurnya baginda Nabi berbeda dengan tidurnya manusia pada umumnya. Kita kalau tidur dibangunin kenapa? Karena kita tidur, jasad kita tidur, ruh kita tidur, hati kita pun tertidur. Berbeda sama baginda Nabi SAW. Nabi ketika tidur apa yang terjadi hadirin? Matanya memang tertidur, matanya memang terlelap, tapi hati Nabi sedetik pun tidak bisa tidur dan tidak akan pernah tidur selamanya. Sallallahu ala Muhammad. Artinya apa? Hatinya kagak tidur, hatinya senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda sama kita. Kalau kita udah kena tidur, subuh pun lewat. Benar kagak? Apalagi anak-anak santri. Pas begitu muazin azan, as-salatu khairum minan naum. Benar kagak santri? Yang saya bawa dari Tangerang anak-anak santri semua. Alhamdulillah kita rombongan 2 mobil dari Tangerang. Sallallahu ala Muhammad. Tuh, kita sebagai manusia banyak lalainya kepada Allah. Berbeda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedetik pun tidak pernah lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia kalau udah kena ngobrol sama tetangga, ya kagak ingat waktu. Yang dibahas gibah lagi. Yang dibahas anak orang lagi. Yang dibahas tetangga habis bangun rumah lagi. Gua kagak bangun rumah, bangun tidur aja susah. Iya kagak? Tuh, akhirnya kagak ada manfaat sedikit pun yang dihasilkan oleh obrolan tersebut. Saya ingat murabbi
dalam salah satu ceramahnya pernah bilang kayak begini, dalam salah satu nasihatnya. Kalau ngobrol sama orang lain, usahakan keluarkan sholawat. Sallu ala Muhammad. Bacakan sholawat, diselingi sholawat daripada obrolan tersebut. Agar apa? Agar obrolan tersebut, agar perkumpulan tersebut tidak menjadi perkumpulan bangke. Bukan begitu Rabbi pernah ya? Sallu ala Muhammad. Sampai sekarang saya masih ingat nasihat beliau. Oleh karenanya, ketika kita lagi ngobrol sama teman kita, selingin dengan sholawat. Selingin dengan sholat, menandakan kalau kita cinta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Agar kita punya sholawat bisa menjadi satu penghubung, satu wasilah terhubungnya antara ruh kita dengan ruh orang yang dibacakan sholawat oleh kita, Sayyiduna Muhammad. Punya hubungan, artinya ketika ruh kita punya hubungan sama Nabi, insya Allah kita pun akan senantiasa mudah diingat oleh Nabi. Dan tiadalah orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi, tidak pernah putus solawatnya kepada Nabi, melainkan sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal dunia, akan dimimpikan dan akan dijumpai oleh Allah Ta'ala dengan Sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan bisa mimpi Nabi semuanya. Mudah-mudahan bisa ketemu sama Nabi semuanya. November nanti katanya mau ada Justin Bieber di Jakarta. Katanya sih begitu, mau ada Justin Bieber. Tahu Justin Bieber? Tahu jaga? Tahu gak? Tahu gak? Yang bilang tahu udah pernah ketemu. Katanya sih begitu, November nanti ada Justin Bieber di Jakarta. Harga tiketnya mahal, dijual sampai 12 juta, 15 juta buat sekali nonton konsernya Justin Bieber. Hadir maulid mahal apa kagak? Mentok-mentok beli pertalite udah naik harganya 10.000, bener kagak? Kagak gratis, kata siapa gratis? Tetaplah, namanya kita jalan ke majelis maulid pasti membutuhkan biaya. Kalau kagak mau pakai biaya, jalan kaki sono dari sini sampai Jakarta. Jakarta mau ngadain maulid di Monas, majelis Rasulullah pengen ngadain maulid. Kalau emang ngaji, kalau emang maulid kagak butuh biaya, jalan kaki silahkan dari sini sampai Jakarta. Kuat? Tetap butuh duit mah tetap, butuh biaya mah tetap, tapi tidak sebesar seperti konser-konser kita nontonin orang-orang di luar Islam. Seperti itu. Tapi kita mengeluarkan uang, kita mengeluarkan biaya walaupun sedikit, bisa menjadi syafaat pertolongan di hari kiamat. Sallu ala Muhammad. Itu tiket Justin Bieber Pak, udah ludes, udah habis, baru sebulan dibuka. Dibuka nih, dimulai dari bulan Januari semisal. Februari udah tutup, udah close order, nggak boleh orang beli tiket lagi karena sudah habis. Itu baru setengah bulan, tiketnya udah langka. Akhirnya calo-calo ngejualin tiket Justin Bieber 15 juta, banyak juga yang beli. Ya Allah, naudzubillahimin. Justin Bieber orang Islam apa bukan? Tapi banyak di antara teman-teman kita, banyak di antara saudara-saudara kita, begitu mengidolakan Justin Bieber, dia tidak paham dan dia tidak tahu bahwasannya Justin Bieber kagak bisa nyelamatin kita di hari kiamat. Bener kagak? Justin Bieber bisa nyelamatin kita kagak? Kalau kita mati Justin Bieber bakal datang kagak? Kita ngeluarin duit 15 juta nih, 15 juta buat nonton konser Justin Bieber. Bagian kalau wayahnya kita udah mati, Justin Bieber peduli apa kagak sama kita? Ya kagak, kenal juga hente. Kagak kenal. Begitu, 15 juta sia-sia kita keluarkan untuk nontonin orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahimin. Mendingan buat arotip 15 juta, bener kagak? 15 juta kasih buat arotip, buat pelaksanaan maulid. Murabi full senyum insyaallah bulan ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Seperti itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Habaib kita, guru-guru kita dikasih 15 juta, girang bukan main. Insya Allah langsung besok beli tanah, besok kita bangun pesantren. 15 juta kita keluarin bisa nolongin kita di hari kiamat. Sallallahu alaihi Muhammad. Malam ini ada yang mau ngeluarin 15 juta kagak? Gapar Ustaz. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi seperti itu hadirin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kasih fadilah, Allah kasih keutamaan berbeda dengan manusia yang lain. Manusia yang lain ketika ada orang, misal kita artis, misalkan saya artis. Orang lain nitipin salam buat saya. Kira-kira saya kenal apa kagak? Kagak kenal. Orang lain pernah kenalan juga kagak, pernah ketemu juga kagak, pernah jumpa juga kagak. Jadi saya kagak kenal. Berbeda sama Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kenal siapa kita apabila kita mengucapkan sholawat dan salam kepada beliau. Terlebih lagi jika apa? Jika kita banyak dan sering mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akan semakin ingat kepada kita. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingat siapa nama bapak kita. Nabi pun ingat siapa nama ibu kita. Nabi pun ingat siapa nama kakek kita. Sallallahu Alaihi Muhammad. Kenal bapak saya kagak? Kenal bapak saya kagak? Kagak, salah kagak pernah kenalan. Seperti itu, beda sama Nabi kita Muhammad. Nabi kita tahu siapa kita, tahu latar belakang kita apa, tahu siapa yang lahirin kita, tahu siapa bapak kita, tahu siapa bapak moyang kita. Bahkan Nabi pun tahu siapa teman duduk kita, siapa yang satu circle dengan kita, siapa yang sering berkumpul dengan kita. Bahkan orang-orang yang suka berkumpul dengan orang yang suka membaca sholawat itu layaknya tukang minyak wangi, akan kebahagiaan akan kebahagiaan dan kecipratan rahmat. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu sabdanya yang lain apa? Khairul ashab man yadulluka alal khair. Sebaik-baiknya teman, sebagus-bagusnya sahabat, sebagus-bagusnya teman kita adalah teman yang senantiasa menuntun kita ke jalan yang baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Di sini tahaddusun bin nikmah. Jamaah Ar-Ratib ini ada salah satu yang saya salut sama beliau. Jauh-jauh dari Tangerang, 4 orang tersebut ada di sini naik motor jauh-jauh dari Tangerang. Demi apa? Demi untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Dan selalu istiqomah, kagak pernah putus berempat. Makanya disebutnya 4 sejoli sama saya. 4 sejoli karena kemana-mana senantiasa bersama, nggak pernah mau terputus. Sahabat-sahabat yang seperti inilah yang nggak akan pernah putus pertemanannya sampai hari kiamat. Sallallahu alaihi Muhammad. Contohnya seperti apa lagi? Saya sama Habib Ridwan ini CS, beda perumahan, tetanggaan, sering main bareng, sering ngopi bareng. Jam 12 malam saya telepon Habib Ridwan, "Bib, di mana? Di rumah." "Ya udah OTW kita ngopi." Begitupun Habib Ridwan ke saya, "Tat, di mana? Di rumah." "Ya udah OTW kita ngopi." Jadi sering ngopi nih teman, ngopi sama Habib Ridwan. Bahkan sering tidur di rumah beliau, sering repotin beliau, tapi kagak pernah nyuci piring, maafin gitu. Sering repotin Habib Ridwan, tapi pertemanan seperti inilah insya Allah kita ambil barokah dan ambil faidah dari beliau. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi nih yang sering ngaji di Ar-Ratib, bawa temennya, bawa kawannya, bawa sahabatnya. Pertemanan antumlah tidak pernah terputus sampai hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat, di hari kebangkitan nanti, ketika diri kita kagak ada di dalam sorga, teman kita udah masuk sorga duluan, maka teman kita sudah pasti dan menjadi sunnatullahnya minta kepada Allah Ta'ala supaya menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Tuh teman, teman. Mudah-mudahan di sini yang pada ngeliatin di bawah sini di hari kiamat pada kagak ngelupain saya. Tengok-tengok kalau saya masuk neraka, ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi salah satu di antara antum, bahkan kalau antum semua udah pada masuk surga, jangan lupa sama saya. Jangan lupa sama saya, ya. Jadi kalau ngelihat saya di neraka, minta sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Ustaz Ibnu sering keanyer. Ya Allah, Ustaz Ibnu sering saya dengerin tausiahnya kok masuk neraka sih?" Gitu. Minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya saya pun selamat dari api neraka. Ingat 1 bulan yang lalu saya sampaikan di tempat Habib Samsul di BJB, apa saya katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan masuk ke dalam sorga kecuali yang kagak mau. Siapa yang kagak mau? Orang yang taat akan masuk ke dalam sorga. Faman asani dakhalan nar. Siapa yang taat masuk ke dalam sorga, yang kagak taat bakal masuk neraka. Nabi memang menjamin umatnya masuk sorga, tapi Nabi tidak bisa menjamin kita mampir dulu apakah kagak ke neraka. Sallallahu alaihi Muhammad. Apalagi beredar video kurang lebih 1 tahun yang lalu, ada seorang artis yang mengatakan, "Biarin, gak apa-apa dah gue masuk neraka, temen gue banyak di neraka, ntar gue bisa bikin konser di neraka." Na'udzubillah ini. Kagak usah disebutin namanya pokoknya inisialnya Nikita. Ada seorang artis yang mengatakan hal yang semacam itu. Kurang ajar. Dia mengatakan api neraka Allah Ta'ala tidak ada apa-apanya. Na'udzubillah min. Jangan pernah meremehkan sedikit pun tentang kuasa Allah. Jangan pernah meremehkan sedikit pun tentang azab Allah. Ingat, satu waktu baginda Nabi SAW pernah membahas tentang bab ini. Paling kecilnya azab di api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala apa?
adalah orang dipakaikan sendal dari api neraka, sendalnya dipakaiin mendidih otaknya. Naudzubillah, ini otaknya mendidih. Korek api panas apa kagak? Korek api panas apa kagak? Biar kata di Banten ada orang kebal. Kalau udah kena bara rokok ya pasti kepanasan. Bener kagak? Yang ngaku kebal coba bawa ke sini, nanti kita sebut pakai rokok. Sallallahu ala Muhammad. Biar kata api dunia menyambar kepada kita dan kita tidak merasa panas, misal, tapi api neraka jauh di atas segalanya. Maka jangan sampai sedikit pun di antara kita, ya Allah, naudzubillahi min dzalik, jangan sampai kita masuk neraka. Mudah-mudahan kita semua terlindung dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Ada satu kuncinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin di dalam kitab Dalailul Khairat disebutkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang baca sholawat kepadaku 1 kali, Allah balas 10 kali. Siapa orang yang baca sholawat 10 kali, Allah balas 100 kali. Siapa orang yang baca sholawat 100 kali, Allah balas dengan rahmatnya Allah Ta'ala sebanyak 1000 kali. Dan siapa orang yang baca sholawat sebanyak 1000 kali, maka tertulis baina ainaihi itqum minan nar. Siapa orang yang istiqamah baca sholawat 1000 kali, maka akan tertulis di antara kedua bola matanya itqum minan nar, terbebas dari api neraka Allah. Amin. Ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari api neraka. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke surga. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Di surga mau ngapain? Di surga mau ngapain kira-kira? Maka jawablah oleh diri kita apabila kita ditanya di surga mau ngapain? Di surga kita ingin berdekatan dengan Nabi besar Muhammad. Di dalam Mahalul Qiyam kan kita baca Rabbi balighna bijahi marhaban fi jiwari khaira ma'ad marhaban. Di dalam Maulid Simtud Duror kita baca dalam bab Mahalul Qiyam, ya Allah Rabbi balighna bijahi, ya Allah sampaikanlah kami dengan wasilah pangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi jiwari khaira ma'ad, di dalam sorga biar bisa bertetanggaan, duduk dekat-dekatan sama Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh caranya tuh seperti itu. Banyak baca sholawat kepada Nabi kalau pengen dekat sama Nabi. Kemudian kedua apa? Jangan pernah kita lepaskan anak cucu keturunan Sayyidina Muhammad. Ini hakon billah, alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Saya kemarin hari Jumat sama Habib Ridwan bin Ja'far Alatos serta pengurus LDP FPI Kota Tangerang, kami sudah sowan dan silaturahmi kemarin ke Imam Besar Umat Islam Indonesia Al Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Sallallahu ala Muhammad. Kemarin ketika saya ketemu Habib Rizik, ini wallah ketika saya duduk di hadapan Habib Rizik, tidak ada yang bisa saya ucapkan melainkan keluar air mata. Mengingat perjuangan beliau, cucu Nabi, cucu dari seorang yang mulia, seorang manusia yang agung, mau seperti ini, mau bersusah payah seperti ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua umat Islam yang ada di negeri Indonesia terbebas dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Beliau rela dipenjara, beliau rela dihina, dicaci, dimaki, dianggap rendah oleh manusia-manusia yang lain. Demi apa? Demi agar kita semua di hari kiamat terbebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Agar terciptalah negeri Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terciptalah negeri Indonesia ini yang aman, damai, tentram serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi risiko dakwah beliau memang seperti itu. Sangatlah keras, sangatlah ya Allah berlumuran darah, bercucuran air mata. Maka saya pengen kita semua yang ada di sini kita baca Fatihah 1 kali untuk imam besar kita, untuk Al Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa berkahi perjuangan beliau, menangkan perjuangan beliau, dan mudah-mudahan Allah jadikan negara kita negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf Murabbi, mohon maaf Habib, mohon maaf sekali lagi ceramahnya kepanjangan.
Masih ada banyak penceramah lagi, masih banyak ulama kita, habaib kita yang bakal menyampaikan nasihat mutiara buat kita. Saya mah nggak usah banyak-banyak, saya mah nggak usah panjang-panjang. Minggu depan kita ketemu lagi, oke? Minggu depan kita ketemu lagi di BJB, oke? Shallu ala Muhammad. Bulan ini benar-benar Ar-Ratib ini luar biasa. 4 kali ngundang saya. Shallu ala Muhammad. Malam ini kita di sini, malam minggu depan insya Allah di BJB tanggal 22 Kampung Barokah. Ibu-ibu Kampung Barokah ada? Shallu ala Muhammad. Girang bener dah, mama, nenek-nenek pada istiqomah ngaji di Ar-Ratib. Mudah-mudahan lakinya pada kagak kawin lagi. Amin. Ya Rabbal. Nah, 22 insya Allah di Kampung Barokah Cilegon, 29 insya Allah di Baitul Jannah. Ar-Ratib lagi. Mudah-mudahan berkah buat kita. Saya senang, saya girang justru kalau Ar-Ratib istiqomah, saya bisa istiqomah di Ar-Ratib itu saya girang, saya senang karena kenapa? Di sisi lain saya bisa mengambil keberkahan dari guru kita Murabbi Ustaz Diki Firmansyah. Shallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita menatap wajah guru-guru kita, terampunilah segala dosa kita, dikabulkanlah segala hajat kita, dipanjangkanlah umur kita, dan seluruh umat yang ada di Anyar ini, semua umat Islam mudah-mudahan mendapatkan keberkahan pula dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan. Hada minni wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.